Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan tawaf ya, yang merupakan rukun dari ibadah umroh ini, maka kita nanti itu akan memasuki apa yang disebut dengan mataf ya, yaitu area pelaksanaan kita melaksanakan ibadah tawaf ya. Di mataf itu kita akan memulai ibadah tawaf di area. Tentu sebelumnya kita akan berjalan sedikit menuju garis atau biasanya ada lampu hijau di sebelah kanan itu ya. Di sebelah kanan ada lampu hijau yang menunjukkan selurus dengan Hajar Aswad itu. Selurus dengan Hajar Aswad itu, maka kita akan memulai ibadah tawaf ya. Ya sebetulnya kalau kita mampu, bisa dan memungkinkan, maka akan lebih baik ketika kita memulai tawaf itu, yaitu diawali dengan mengecup Hajar Aswad. Tetapi pengalaman-pengalaman yang saya rasakan atau alami, hampir nyaris dalam memulai tawaf rukun itu ya, baik rukun haji maupun rukun umroh, maka tidak bisa kita langsung mendekat memulai tawaf dengan mencium Hajar Aswad. Kalaupun bisa, tentu mungkin tawaf-tawaf sunnah setelah kita melaksanakan rukun. Karena memang ya harus banyak strategi, harus banyak pengorbanan untuk kita sampai langsung mengecup Hajar Aswad ketika memulai tawaf yang rukun dari rukun umroh ini. Nah, yang perlu disampaikan di sini, kita nanti tentu ya akan memulai tawaf ini, kalau menurut Imam Syafi'i itu disunnahkan membaca niat, melafadzkan niat atau melakukan niat, yaitu nawaitu an atufa li umrati lillahi ta'ala. Niat saya tawaf untuk umrah karena Allah Ta'ala. Nah itu menurut Imam Syafi'i disunnahkan. Tetapi menurut Imam Syafi'i juga ya tidak mengapa kalau kita tidak mengucapkan niat itu. Apalagi menurut imam-imam yang lain. Karena ibadah tawaf itu adalah salah satu rukun dari ibadah umroh. Dan kita sudah meniati umroh. Maka di dalamnya tawaf adalah bagian yang telah diniati ketika kita meniati ibadah umroh ya. Tetapi kalaupun mau melakukannya, yaitu niat tadi, nawaitu an atufa lillahi ta'ala, niat saya tawaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian setelah itu maka kita memulai dengan tawaf ya. Memulai tawaf bisa dengan tadi mengecup Hajar Aswad atau juga dengan apa yang disebut dengan istilam. Dari kejauhan kita mengacungkan tangan seperti ini dan sembari menoleh ke arah sebelah kiri, karena nanti putaran tawaf itu ya seperti sebaliknya dari putaran jam ya. Jadi ke arah kiri, kalau jam itu kan ke arah kanan ya. Ini ke arah kiri sebaliknya. Nah itu satu putaran dari Hajar Aswad, kemudian ke Hajar Aswad lagi, itu adalah tawaf ya. Satu putaran. Sedangkan yang akan kita lakukan adalah 7 kali putaran. Setiap kali putaran maka kita melakukan istilam dengan ucapan Allahu Akbar
Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, itu sambil mengecup tangan ya. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Nah, itu adalah istilam. Jadi kita mengacungkan tangan seperti ini, melambaikan tangan searah dengan Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi, Allahu Akbar. Mau dikecup silakan, tidak dikecup pun silakan. Itu hanya simbol bahwa kita adalah mengecup Hajar Aswad. Nah, kemudian kita melangkah terus ya, maju tentu dengan ucapan atau kalimat yang diwaridkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Nah, itu adalah bacaan yang dilakukan pada putaran pertama ketika kita melakukan tawaf yang pertama ya. Jadi pada setiap tawaf kita nanti akan menjumpai yang disebut dengan rukun Yamani ya, rukun Yamani. Nah, di situ juga kita mengangkat tangan lagi ya. Di rukun Yamani itu bisa mengusap ya. Rukun Yamani diusap kalau bisa dengan tangan kita di pojok sebelum Hajar Aswad itu. Sebelum Hajar Aswad ada pojok lagi namanya rukun Yamani. Rukun itu artinya pojok ya. Secara bahasa, pojok Yamani. Karena memang pojok itu mengarah ke arah Yaman. Nah, di situ kita juga boleh mengecup Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti kita berada tadi di rukun Hajar Aswad ya, ketika kita memulai tawaf ya. Nah, itu dari rukun Yamani itu ke rukun Hajar Aswad gitu ya, dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad itu kita disunnahkan yaitu ramal ya. Ramal, apa itu ramal? Yaitu lari-lari kecil ya. Ngincrit kata orang Sunda, itu lari kecil sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, ini pada putaran pertama kita melaksanakan tawaf. Pada dasarnya tadi kalau doa sapu jagat itu selalu kita ucapkan ketika kita melintasi rukun Hajar Aswad atau setelah rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Nah, itu sekali lagi dari rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Konon di sebuah hadis disebutkan bahwa ketika kita mengucapkan doa dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad itu, para malaikat mengaminkan doa kita ya. Jadi di situ adalah bagian makom ijabah yang ada di sekitar Ka'bah, yaitu antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Walaupun nanti ada lagi makom ijabah di dekat Ka'bah itu, apa yang disebut dengan multazam. Multazam itu antara rukun Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Nah, kemudian ada juga tempat yang mustajab ya, apa yang disebut dengan makom Ibrahim. Itu makom Ibrahim itu adalah tapak kaki dari Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian ada juga makom ijabah yang ada di
sekitar Ka'bah itu, yaitu yang disebut dengan Hijr Ismail. Alhamdulillah menurut kabar terbaru bahwa sekarang itu barikade-barikade yang ada di sekitar Ka'bah sudah tidak ada, dan bisa dilihat itu di mubasyarah secara siaran langsung dari Makkah Mukarramah. Memang saya sudah melihat sudah tidak ada barikade-barikade dan orang sudah bebas memasuki apa yang disebut dengan Hijr Ismail. Tetapi ketika kita melaksanakan tawaf, jangan coba-coba kita memasuki Hijr Ismail. Itu nggak boleh dan kita tidak sah. Kalau kita masuk Hijr Ismail ketika kita melakukan tawaf itu, maka tawafnya tidak dianggap satu putaran itu. Maka harus mengulangi lagi satu putaran dimulai dari Hajar Aswad itu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaga di situ, apalagi sedang tawaf rukun ini. Saya mengharapkan kita jangan satu tadi masuk ke Hijr Ismail, yang kedua menginjak Sazarwan. Apa itu Sazarwan? Sazarwan itu adalah pondasi Ka'bah. Itu pondasi Ka'bah tidak boleh diinjak nanti ya. Kalau kita sedang melaksanakan tawaf apapun sebetulnya ya. Tidak boleh menginjak kecuali kita ingin sengaja hanya sekedar ingin mengecup Hajar Aswad, maka kita sudah aba-aba dari sejak awal itu berada di Sazarwan, di pondasi Ka'bah. Boleh, tetapi bukan dalam sedang tawaf ya. Bukan dalam sedang tawaf. Apalagi tawaf ini adalah tawaf rukun dari melaksanakan ibadah umroh. Ini hati-hati, jangan sampai kita menginjak Sazarwan. Jadi Sazarwan teh lamun kalau lamun dina kuda apa itu namanya telapak kaki kuda lah kayak gitu. Nah ini pondasi lah, tepatnya pondasi dari Ka'bah itu jangan sampai sengaja diinjak oleh kita. Dan satu lagi catatannya, ini dalam tawaf ini bagi laki-laki maka nanti bahu sebelah kanan ini ya itu nanti kain yang ada, maksudnya kain umroh ya, kain ihram yang ada di itu kita nanti akan dimasukkan ke salah satunya dimasukkan ke dalam ketiak kanan dan kemudian menjadi terbuka ketiak kanan ini. Itu dari sejak awal disiapkan, dari sejak awal kita melaksanakan tawaf. Khusus bagi laki-laki apabila melaksanakan tawaf maka kain ihramnya harus diittibakan. Ittiba itu diselendangkan, di mana yang ketiak kain, sebagian kainnya itu dimasukkan ke ketiak kanan dan berakhir nanti di ketiak di sini di pundak sebelah kiri. Nah itu namanya ittiba ya namanya. Dan nanti kalau setelah selesai kita melaksanakan tawaf 7 keliling, yaitu boleh kita kembali si kain ihram itu itukan lagi di pundak kita berdua ini. Yang disunnahkan hanya ketika kita melaksanakan tawaf. Dalam sa'i harus ditutup saja, lebih baik ditutup. Tidak ada sunnah di situ. Bahkan sebetulnya makruh kalau kita masih tetap ittiba itu kain ihramnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.